yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Kalau mekanisme akan dirubah? Akan dirubah itu mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengungkapkan bahwa pemangkasan dana hibah untuk pesantren dalam pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, 2025 dilakukan untuk membenahi tata kelola hibah yang selama ini dianggap tidak merata dan sering tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan agar dana hibah tidak hanya diberikan kepada pesantren yang sama secara berulang dan tidak hanya jatuh pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik. Dalam dokumen Pergub No. 12 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD 2025, tercatat lebih dari 370 lembaga yang direncanakan menerima dana hibah dari Subpengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual di Biro Kesra Jawa Barat. Namun, akibat kebijakan pergeseran anggaran, sebagian besar lembaga tersebut terancam batal menerima hibah. Saat ini, hanya 2 lembaga yang tetap mendapatkan hibah, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, Jawa Barat sebesar 9 miliar rupiah dan Yayasan Matlaul Anwar Ciarutaun Udik di Kabupaten Bogor sebesar 250 juta rupiah. Deddy Mulyadi juga menyampaikan bahwa selama ini banyak yayasan yang menerima dana hibah dalam jumlah besar karena kedekatan politik, bahkan ada yang menerima hingga puluhan miliar rupiah. Ia menambahkan bahwa terdapat pula yayasan-yayasan bodong yang menerima dana hibah, sehingga perlu dilakukan audit dan pembenahan agar penyaluran dana lebih transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Agama, Kemenag, seluruh Jawa Barat untuk memastikan distribusi dana hibah ke depan lebih adil dan merata. Fokus bantuan akan diarahkan pada pembangunan madrasah dan sanawiyah yang selama ini kurang memiliki akses terhadap kekuasaan dan politik. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kemenag akan menjadi prioritas utama. Selain pesantren, pemangkasan dana hibah juga berdampak pada organisasi lain seperti Palang Merah Indonesia, PMI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, serta organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Persatuan Islam, Persis. Nilai pemangkasan bervariasi mulai dari 1 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah. Namun, terdapat beberapa lembaga yang nilainya tidak berubah, seperti hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang dihitung berdasarkan perolehan suara, serta dana operasional untuk instansi vertikal seperti Polda Jawa Barat, Pangkalan TNI Al Bandung, dan Kodam 3 Siliwangi. Deddy menegaskan bahwa bantuan hibah untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus sesuai aturan dan prosesnya harus berlandaskan nilai-nilai agama. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana hibah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki manajemen tata kelola hibah, memastikan distribusi bantuan yang adil, dan menghindari dominasi lembaga tertentu yang memiliki akses politik. Dengan kenapa? Dana hibah pesantren itu. Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong.
Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.